Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Luke Shaw mengajak Harry Kane dan Declan Rice berkeliling komplek latihan Manchester United saat di timnas Inggris. Luke Shaw merayu Harry Kane dan Declan Rice bergabung dengan MU. Bek timnas Inggris Luke Shaw lewat unggahan di akun Instagramnya seolah merayu dua pemain Inggris lainnya, yaitu Declan Rice dan Harry Kane, untuk pindah ke Manchester United. Declan Rice dan Harry Kane memang santer dikabarkan bakal meninggalkan West Ham United dan Tottenham Hotspur. Luke Shaw tampak mengajak Declan Rice dan Harry Kane berkeliling komplek latihan MU Carrington, mengingat laga Inggris versus Makedonia Utara dilangsungkan di markas Setan Merah. Luke Shaw mengunggah foto bersama dengan Harry Kane dan Declan Rice dengan menuliskan caption "Tour Carrington" di Instagram story-nya. Luke Shaw jelas bercanda soal unggahan ini. Ia menegaskan tidak ada niatan untuk terlalu serius untuk mengajak Declan Rice dan Harry Kane bergabung dengan MU. Luke Shaw mengungkapkan banyak pemain bercanda soal isu transfer di timnas Inggris. Meski demikian, ia menegaskan segala hal soal transfer jelas adalah urusan pihak klub. Manchester United menjalani musim 2022-2023 dengan tidak terlalu buruk. Tim asuhan Erik ten Hag itu mendapatkan 1 trofi pada musim tersebut. MRF Football memiliki ulasan mengenai 3 gelandang yang harus dilepas oleh MU pada musim panas 2023. Ada juga 3 gelandang yang harus dibeli oleh MU pada jendela transfer tersebut. Gelandang pertama yang harus dilepas MU adalah Scott McTominay. Gelandang bertahan asal Skotlandia itu tampaknya kurang cocok dengan skema permainan ala Erik ten Hag. Pemain kedua yang harus segera dilepas MU adalah Donny van de Beek. Namun upaya Setan Merah untuk melepas gelandang Belanda itu akan sulit, sebab Donny van de Beek terus berkutat dengan cedera lutut dalam beberapa bulan terakhir. Satu nama lain yang bisa dilepas MU adalah Zidane Iqbal. Pemain asal Irak itu membutuhkan menit bermain yang lebih banyak, sesuatu yang susah ia dapatkan di MU pada musim ini. Selanjutnya, gelandang yang harus dibeli Manchester United adalah gelandang dari West Ham United, yaitu Declan Rice. Nama kedua yang harus dibeli MU adalah Mason Mount. Dan yang terakhir yang harus dibeli MU adalah Frenkie de Jong. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengungkap alasan kenapa dirinya menjadi pemain The Red Devils paling sibuk di sepanjang musim 2022-2023. Bruno Fernandes menjadi salah satu pemain MU paling sibuk di sepanjang musim 2022-2023. Dirinya tercatat tampil sebanyak 59 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 14 gol dan 15 assist. Khusus di Premier League, Fernandes tercatat hanya absen sekali dari 38 pertandingan yang dihadapi oleh timnya. Terkait hal tersebut, Fernandes mengakui bahwa dia sempat mendapatkan tawaran dari Erik ten Hag untuk beristirahat dengan melakukan rotasi pemain. Namun Fernandes menolak tawaran dari sang manajer. Akan tiba saatnya ketika saya tidak terlalu sering dimainkan. Jadi saya ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh para pelatih saat ini. Saya menampilkan diri saya dengan energi dan kemampuan yang sama. Tentu saja menit bermain saya semakin bertambah. Namun saya siap untuk melakukan yang terbaik karena ini adalah sebuah kehormatan besar untuk berada di sini. Kelelahan harus menunggu 2 pertandingan lagi untuk Portugal itu ditunda untuk liburan, ucap Fernandes. Klub Manchester United kena imbas usai pemainnya Alejandro Garnacho tiba di Indonesia untuk melakoni laga FIFA Matchday. Sentilan pada Manchester United itu terjadi saat akun resmi mereka mengunggah foto Garnacho bersalaman dengan EXO PSSI, Arya Sinulinga. Alejandro Garnacho yang merupakan andalan MU sekaligus Argentina tersebut datang bersamaan dengan penggawa tim Tengor dan tiba di hotel di Indonesia. Garnacho memang menjadi salah satu sorotan di laga Argentina melawan timnas Indonesia tersebut karena selain masih muda juga merupakan penggawa Setan Merah.
Begitu akun resmi Manchester United mengunggah foto tersebut, fans sepak bola tanah air langsung memberikan komentarnya. Ada yang meminta saat pemain Indonesia nantinya mencetak gol maka bisa melakukan selebrasi dengan siu ala Cristiano Ronaldo. Namun ada juga yang menyindir kapan MU akan datang ke Indonesia. Padahal Manchester United sering mengadakan tur pramusim di negara-negara Asia lainnya, minus Indonesia meski jumlah fans besar. Fans MU di Indonesia diketahui dengan dalam jumlah yang banyak dan mereka diperkirakan akan nonton langsung Garnacho saat laga Indonesia melawan Argentina. Sheikh Jassim ingin proyeknya di Manchester United dijalankan oleh sosok legenda klub. Dalam hal ini adalah Ole Gunnar Solskjaer. Sheikh Jassim secara mengejutkan ingin membawa kembali mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ketika resmi mengakuisisi Old Trafford. Proses pembelian MU oleh Sultan Qatar ini disebut-sebut selangkah lagi rampung, dan Sheikh Jassim ingin wajah-wajah lama dan ikonik di Man United kembali ke klub, termasuk Ole Gunnar Solskjaer. Namun tidak diketahui Sheikh Jassim menginginkan Solskjaer dalam peran apa. Yang jelas mustahil untuk menggeser Erik ten Hag sebagai pelatih kepala yang di musim debutnya sukses mempersembahkan gelar Piala Liga Inggris untuk Setan Merah. Bulan lalu pelatih Norwegia itu sempat mengatakan, "Saya punya pekerjaan baru untuk diri saya jika itu adalah kesempatan yang tepat dan cukup menarik. Ada banyak klub, akan tetapi saya tidak akan bekerja hanya untuk rutinitas belaka. Itu harus sesuatu yang spesial, budaya baru atau klub yang benar-benar menarik bagi saya. Atau mungkin mereka Man United menginginkan saya kembali di klub dalam kapasitas tertentu. Siapa yang tahu?" Manchester United belum menyerah mengejar Mason Mount. Mereka bersiap menaikkan tawaran untuk mendapatkan gelandang Chelsea tersebut. Daily Mail dan Sky Sport melaporkan MU akan mengajukan angka senilai 50 juta pound sterling untuk menebus Mason Mount yang kontraknya di Chelsea akan habis musim depan. Angka itu meningkat dari tawaran pekan lalu yang ditolak The Blues, yakni 40 juta pound sterling. Mason Mount diketahui tertarik pindah ke Old Trafford dan sudah mencapai kesepakatan personal dengan MU. Namun kini tertahan negosiasi nilai transfer. Ia sudah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Chelsea dengan gaji 200.000 pound sterling per pekan. Chelsea juga diyakini tidak akan mempertahankan Mason Mount, namun menginginkan nilai jual yang signifikan untuk menambah kas. Patut dinanti apakah tawaran MU kali ini kembali ditolak atau tidak. Etos kerja Mason Mount dinilai membanggakan dan itu sudah dipuji sejak lama. Ia selalu bersemangat membantu tim baik saat menguasai bola atau tidak. Kriteria ini cocok untuk Erik ten Hag yang menginginkan sepak bola energik yang menuntut tenaga besar. Pemain bertahan Manchester United yaitu Luke Shaw mengaku kerap bercanda dengan target transfer klub dan rekan senegaranya Mason Mount mengenai potensi kepindahannya ke Old Trafford. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Mason Mount telah menyetujui persyaratan pribadi dengan MU. Setan Merah juga telah mengirimkan tawaran kedua kepada Chelsea untuk pemain internasional Inggris tersebut saat mereka bersiap untuk mewujudkan transfer tersebut pada musim panas ini, saat Inggris bersiap untuk menghadapi Makedonia Utara di Old Trafford pada pertandingan kualifikasi Euro berikutnya. Luke Shaw ditanya apakah ia telah menghubungi Mason Mount untuk membahas kebenaran kabar tersebut. Tentu saja, Mason Mount dia tidak ada di sini. Itu semua hanya sedikit lelucon. Jelas kami memiliki sebuah lelucon dan menertawakannya. Saya tidak terlalu yakin apa yang terjadi di balik layar. Itu terserah kepada pihak klub. Namun tentu saja, ketika kami berada di sini kami selalu bersama. Kami memiliki lelucon tentang hal itu. Tapi seperti yang saya katakan, kami tidak tahu terlalu banyak apa yang terjadi, kata Luke Shaw. Manchester United memang sudah lama dirumorkan akan membeli bek tengah Napoli, Kim Min-jae. Sayangnya rumor terkencangnya justru Kim Min-jae bergabung dengan Bayern Munchen. Jika itu terjadi, maka Setan Merah ingin merekrut Axel Disasi dari AS Monaco. Potensi yang semakin kecil untuk mendapatkan Kim Min-jae membuat MU langsung bergerak cepat untuk mencari alternatif lainnya, dan itu adalah Axel Disasi dari AS Monaco.
Dilaporkan oleh jurnalis ternama asal Italia Fabrizio Romano, diketahui apabila keputusan akhir untuk merekrut Axel Disasi masih bergantung pada keputusan akhir Kim Min-jae. Selain Axel Disasi, Fabrizio Romano juga melaporkan apabila MU telah mengirimkan pemandu bakat mereka untuk melihat situasi Jean-Claire Todibo dari OGC Nice. Akan tetapi belum ada keputusan lagi mengenai transfer pemain. Harry Maguire dengan berat hati bisa saja meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Aston Villa sebagai pemain pinjaman. Maguire sangat ingin berada di Old Trafford meskipun ia tidak masuk dalam daftar pemain inti di bawah asuhan manajer Erik ten Hag. Tetapi E-News melaporkan bahwa kompromi mungkin akan membuat dia dipinjamkan ke Aston Villa karena sang bek ingin bermain secara reguler sebelum Euro 2024 pada musim panas mendatang. Ia memiliki kontrak yang menguntungkan yang berlangsung hingga 2025 dan tampaknya transfer saat ini tidak mungkin terjadi. Kesepakatan itu akan menjadi sesuatu yang berbalik arah jika ditandatangani United karena mereka memblokir Maguire pindah dengan status pinjaman ke Newcastle di jendela transfer ini. Mereka bersedia untuk mendiskusikan kesepakatan permanen tapi enggan untuk memperkuat tim pesaing 4 besar dengan transfer jangka pendek. Tottenham juga telah dikaitkan dengan potensi untuk mendapatkan Harry Maguire. Namun masih harus dilihat apakah Tottenham ingin membawanya secara permanen atau dengan status pinjaman. Manchester United mendapatkan kabar baik di bursa transfer musim panas. Salah satu pemain incarannya, David Raya, memberikan sinyal positif dengan menyatakan dirinya siap meninggalkan Brentford dalam waktu dekat. Sebagai informasi, nama David Raya memang belakangan santer dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford. Penjaga gawang berusia 27 tahun itu didapuk sebagai calon pengganti David De Gea yang kontraknya bakal habis pada 30 Juni 2023. Adapun David Raya saat ini tengah membela Brentford. Ia tampil gemilang dan berhasil membantu Brentford finish di peringkat ke-9 klasemen akhir Liga Inggris 2022-2023. Akan tetapi sang pemain bakal segera memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Gets Community Stadium. David Raya konon tidak bakal memperpanjang kontraknya yang kadaluarsa pada tahun 2024 lantaran ingin mengejar gelar bersama tim lain. Pernyataan Raya tersebut tidak pelak menjadi kabar baik buat MU yang tengah berburu penjaga gawang di bursa transfer musim panas. Tim besutan Erik ten Hag harus buru-buru mengamankan pengganti De Gea, mengingat pihak klub hingga kini belum menemui kata sepakat dengan kiper asal Spanyol dalam proses negosiasi kontrak baru. David Raya dibanderol dengan harga 40 juta pound sterling atau setara lebih 767 miliar rupiah.